Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Vivi Nur Sofianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang masa pergerakan nasional awal abad ke-20 sampai tahun 1942 dan politik etis. Sebelumnya saya akan membahas tentang politik etis terlebih dahulu. Jadi, politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Kebijakan politik etis ini dikeluarkan oleh bangsa Belanda, yaitu Ratu Belanda Wilhelmina pada tahun 1899. Kebijakan tersebut keluar tidak lepas karena ada kritikan dari tokoh Belanda, yaitu Van de Venter. Van de Venter membuat buku yang berjudul Een Erg Loed atau Satu Hutang Kehormatan, yang isinya adalah pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahannya, sementara rakyat pribumi menderita, sehingga pemerintah Belanda memiliki kewajiban untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk. Dilansir dari Encyclopedia Britannica pada tahun 2015, kebijakan etis mulai dicanangkan pemerintah Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan tersebut diharapkan agar bisa membawa perubahan besar berupa kemajuan di Hindia Belanda. Selanjutnya, dalam masa pergerakan nasional itu muncullah organisasi-organisasi di Indonesia. Organisasi-organisasi Indonesia salah satunya yaitu Budi Utomo. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang Budi Utomo tersebut. Jadi, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Jadi, Budi Utomo ini adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dengan siswa Stovia yang bernama Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini awalnya diperakasai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini memiliki sifat sosial, ekonomi, dan budaya, namun pada saat itu bukan politik gitu. Jadi pendiri Budi Utomo itu menjadi awal dari suatu gerakan yang memiliki tujuan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada waktu itu organisasi tersebut awalnya hanya bertujuan untuk kelompok-kelompok berpendidikan Jawa. Tujuan Budi Utomo itu yaitu tak lain adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan cara mendirikan dana siswa atau studi funds yang dimana ada suatu lembaga untuk membiayai pemuda yang cerdas namun tidak bisa melanjutkan studinya. Istilah dari kata Budi Utomo itu terdiri dari kata-kata bijak yang artinya temperamen atau karakter, serta Sutomo yang artinya baik atau mulia. Sehingga Budi Utomo itu sendiri menurut pendiri merupakan suatu asosiasi yang akan mencapai sesuatu berdasarkan bangsawan, kebaikan maupun tabiat. Tujuan Budi Utomo yang lain itu guna meraih kemajuan yang harmonis untuk orang-orang Jawa dan juga Madura. Lalu latar belakang dari Budi Utomo itu adalah karena adanya gagasan dari Wahidin Sudirohusodo tersebut tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang kemudian diperluas oleh para mahasiswa Stovia. Selanjutnya, struktur organisasi Budi Utomo itu ada strukturnya. Yang pertama ada ketuanya ada R. Sutomo, lalu ada wakil ketuanya ada Muhammad Sulaiman, sekretaris satunya ada Gondo Suwarno, sekretaris dua adalah Gunawan M. Kusumo, bendaharanya ada R. Angka, komisarisnya ada M. Suwarno, komisaris lagi ada Muhammad Saleh, komisaris lagi ada R. M. Gombrek, komisarisnya ada Suraji. Perkembangan Budi Utomo itu
kemudian mengumumkan fase pengembangan yang sangat penting selama waktu kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Pada waktu itu, Douwes Dekker yang seorang Indo-Belanda sangat pro Indonesia dengan cara mewujudkan kata politik. Berkat dari gagasan tanah air Indonesia, semakin lama ia bisa diterima serta masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Budi Utomo ini pada organisasi ini sebelumnya, organisasi Budi Utomo ini terbuka untuk seluruh orang Indonesia tanpa terkecuali, tanpa membedakan ras, suku, dan bangsa. Lalu berikut ini merupakan hasil dari Kongres Budi Utomo pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta, yaitu yang pertama, tidak ada politik dalam organisasi Budi Utomo. Budi Utomo itu tidak ada unsur politiknya. Yang kedua, target kegiatan Budi Utomo hanya digunakan di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang untuk Budi Utomo limited, Jawa dan Madura, hanya Jawa dan Madura. Yang keempat ada Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai kepala pusat Budi Utomo. Lalu selanjutnya, dalam perkembangannya di tubuh Budi Utomo muncul dua aliran. Yang pertama ada pihak kanan dan pihak kiri. Pihak kanan itu berkehendak supaya keanggotaannya dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Yang pihak kirinya, yang jumlahnya lebih dikit dari kaum muda, berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Ada dua aliran dalam tubuh Budi Utomo tersebut, menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya gerakan Budi Utomo itu semakin lamban. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambangnya Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo itu cenderung memajukan pendidikan yang utama kalangan priai daripada penduduk kaumnya, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Yang kedua, menonjolnya kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum pelajar itu tersisih. Lalu ketika meletus Perang Dunia I tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik. Terus yang selanjutnya, pada tahun 1935, Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya atau Perindah. Sejak itu, Budi Utomo terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Walaupun ada kesalahan dalam ucapan ataupun apa, semoga bisa digunakan atau bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.